Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup market regional ditutup mix ya. IHSG tadi positif kalau nggak salah. Karena banyaknya aksi korporasi atau nggak tahulah itu apakah bagaimana saham itu bisa begitunya bergerak ya. Maksud saya sahamnya bergerak ya karena tidak ada pengaruh sentimen global yang sangat kuat. Akhirnya mereka dengan sentimen masing-masing saham bisa bergerak ya. Ada beberapa berita yang kita lihat. Hari ini ada 3 alert, BRPT, BRMS, dan PANI, tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, karena saya harus merapikan trading plan saya, mungkin saya after market close-nya singkat saja ya Bapak Ibu, untuk penutupan hari Senin ini. Kita langsung aja, ini trading snapshot-nya Bapak Ibu. Kalau baca sentimennya, masih mengawasi, menunggu tarif dari Donald Trump ini, bagaimana dengan Eropa, bagaimana dengan Indonesia, apakah Indonesia dengan BRICS-nya ini katanya mau dinego lagi, padahal sudah jelas Donald Trump bilang Indonesia 32, karena masuk BRICS tambah lagi 10, gitu, mau dinego, nggak tahu apa yang mau dinegokan lagi. Ya, itu kita lihat sentimennya masih itu, kita menunggu itu kan, menunggu nih ya, di tengah-tengah ini adalah buyback, akumulasi, aksi korporasi dan sebagainya dari sahamnya itu yang membuat dinamika di pasar saham Indonesia. Kalau regional sih seperti itu. Oke. Jadi IHSG kita 0,71 ya, Bapak Ibu, 0,71 naik. Ini kita lihat nih ada opening gap up dan kayak apa tadi ya? PTRO atau apa ya, Bapak Ibu? Luar biasa ya itu gapnya. Nggak tahu, nanti kita akan lihat brand dan lain-lainnya yang tidak di luar Kompas 100, saya nggak pegang pula, nanti kita lihat. Pokoknya punya Om Prajogo Pangestu memang naik panggung. Saya ingat-ingat dulu waktu saya pertama kali trading tahun 2006, 2004 ya. Mungkin 15-16 tahun yang lalu, saham-saham Bakri gitu ya, korporasi kayak gitulah. Oke, volumenya besar ya Bapak Ibu. Volume di share-nya ini besar, total value-nya juga besar. 19 triliun besar. Tapi asingnya keluar besar juga. 1 triliun itu keluarnya gede ya Bapak Ibu. Oke, ya itulah kita ya. Nanti kita lihat. Ini ada net buy-nya di mana asingnya 139 miliar ada di PTRO ya. DSSA, jadi PTRO ini alertnya sudah ada sebelumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin mengamati saham-saham yang alert. Jadi tekniknya seperti ini. Biasanya kalau ada saham-saham yang fresh alert setelah 3 bulan, 2 bulan itu belum ada alert lalu udah muncul, itu biasanya saya titip sendal itu. Biasanya ada, saya sudah mulai masuk ya. SSIA masuk di bulan Mei. Tapi karena naik kencang nggak sempat lagi saya nambah. Oke, ini ada brandnya. Jadi Breeze juga Bapak Ibu. Keluarnya di mana? 1,3 triliun keluar di Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri saya buy on weakness saya dapat atau enggak ya? BBCA, jadi saya sih kalau perbankan dia turun kayak BBRI, kalau di bawah 3.000 saya beli. Bank Mandiri di bawah 4.000 lah. Nggak tahu lah, pokoknya nanti saya lihat. SSIA, ini ya Bapak Ibu. Penopangnya energi, basic material dan infra. Kita lihat ada BRPT, BRMS, dan PANI. BRPT ini dulu saya belinya pas lagi panik-paniknya, dia di harga di bawah 700 kalau nggak salah itu. Ya, jadi ini ada juga tadi di grup alumni workshop kita bahas juga BRPT, BRMS, dan PANI. PANI kemarin-kemarin sudah ada alert juga, ya sudah tinggi. Nah, kita bahas lah. Oke, alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial dari Telegram bot. Dia kan ini misalnya baru keluar alertnya jam 10, dia bisa saja diguyur ya. Tadi ada juga yang diskusi tentang BBHI ya Bapak Ibu. Dia diguyur gitu. Jadi siang-siangnya kita tahu dia sudah ekstrim. Oke, itulah. Tapi di luar Kompas 100 dia tidak akan ada alertnya. Oke, Telegram channelnya Bapak Ibu bisa join. Ini Telegram botnya ya, Bapak Ibu bisa join. Linknya ada di deskripsi video. Telegram channelnya ada, sosial media juga ada. Silahkan di follow, insya Allah akan saya pull back. Oke, saya singkat aja Bapak Ibu. Ini videonya tujuannya edukasi dan disclaimer on ya. Itu saja supaya cepat.
Untuk informasi workshop, untuk batch 40 sudah full. Bapak Ibu yang berminat belajar trading as a business, untuk level basic dan intermediate bisa join ya. Untuk batch 41, 40 sudah penuh, jangan tanggal 9. Setelah itu yang berminat ikut workshop of level advance-nya, volume price analysis bisa ini. Ya, jadi nanti setelah belajar trading as a business baru bisa masuk ke dalam grup alumni. Soalnya kalau Bapak Ibu ada yang minta masuk grup alumni, grup diskusi ya, yang alumni, kalau nggak mengikuti workshop ya nggak bisa dikatakan alumni. Mohon maaf, ada yang minta tolong Pak masuk ke diskusinya, ya ada di Telegram channelnya, Bapak Ibu bisa join. Tapi kalau yang sudah ada ilmu trading as a business, ilmunya sudah sama, mereka ada diskusi di grup alumni trading as a business. Oke, maaf ya yang minta join ke grup alumninya tidak bisa kalau dia dibuka kalau sudah ikut workshop. Oke, ya itu saja saya rasa, kita langsung pindah ke Telegram botnya supaya cepat. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video ya. Jadi dia pakai Telegram. Saya menggunakan Telegram desktop untuk analisa supaya gambarnya bagus. Untuk video, jadi ada tulisan botnya. Kalau ada yang menawarkan Bapak Ibu DL1 bot tapi pakai WA, WhatsApp, tidak ada, bohong ya. Itu scam itu. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat list perintah apa saja yang tersedia. Ya, di sini ada ya, time frame-nya juga kita cuma ada daily, weekly, dan monthly. Sudah cukup lah itu. Lalu tutorial. Ketik tutorialnya untuk penjelasan ilmunya, cara membuat trading plan. Yang berminat volume price analysis bisa belajar di sini ya. Ini tutorial, walaupun sudah lama ilmunya masih relevan. Belum ada update baru lagi karena masih kita pakai tutorial kalau tentang gap, screening saham ya. Di sini ada tool untuk screening, nanti kita akan cari-cari juga saham selain ada dari big data analysis. Kalau yang penasaran pingin tahu Pak apa itu deep learning untuk trading, ini ada tutorial sekilasnya, Bapak Ibu bisa cari Google. Kalau mau bikin aja sendiri bisa Bapak Ibu. Ini saya juga bukan saya yang ciptakannya, saya cuma ambil dari algoritmanya sudah ada open source ya. Sekarang, tapi jangan saya tanya saya, cari sendiri gitu. Oke, sekarang kita mulai saja ya Bapak Ibu supaya cepat karena saya harus merapikan trading plan saya karena candle saya lihat ini perlu antisipasi. Lalu menjelang Donald Trump ini mau mengumumkan nanti bulan 1 Agustus ya, saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena agak kritikal ya feeling saya. Oke, sekarang kita akan mulai Speedo Composite end of the data tanggal 14. Composite kita memang berada di zona green, artinya faktanya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star composite, kita lihat star C0, nggak ada star composite C0, star C0 karena nggak mungkin dia pusat rotasi bergerak terhadap dia. Oke, untuk sektoral ya, ini ada 11 sektor yang bergerak relatif terhadap composite. Jadi composite-nya menguat 0,7. Tetapi di sini menariknya finance-nya menguat ya. Sektor finance menguat relatif terhadap composite-nya menguat juga. Walaupun dia masih underperform atau ketinggalan di belakang. Non-cyclical sudah mulai ada lihat sphere-nya masuk dari grid mengarah ke fear. Infra, ini bolak-balik menguat atau apa nih ya? Kesehatan melemah, basic malah jatuh walaupun tadi dia tampaknya menguat. Relatif ya, karena composite-nya menguat. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA weekly composite. Ini hari Senin Bapak Ibu, tentu volumenya belum valid. Ya masih 1 hari ya, gimana lah. Ini ada opening gap ya, jadi harus waspada. Saya yang waspada ya Bapak Ibu, terserah. Karena di atas sini ada supply zone yang di touch. Maka saya tidak bisa buat video lama-lama nih. Saya masih trader, saya harus cari profit sebesar-besarnya dari market atau menyelamatkan. Tidak menakut-nakutkan, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya ini ada opening gap up. Dia naik ke atas, langsung rejection ke bawah ya. Karena ini zona supply, jadi harus lihat. Volumenya belum valid lah. Ini belum bisa kita validasi dengan volume, tapi itulah saat ini kalau pakai weekly nanti akan detail lihat di daily. VBP weekly composite. Kita memastikan benar nggak dia tertahan oleh supply zone. Kita cek lah dengan chart dan data. Nah, di atas ini ya Bapak Ibu, kalau lihat
Mana ini barangnya? Ini adalah supply zone. Ini adalah ya. Ini adalah supply zone ini yang hijau ini, yang panjang ini ya, supply. Di bawah adalah demand. Jadi kalau dia kena atas ini akan ada supply yang masuk nih, ya. Ya, harus butuh demand kuat untuk naik ke atas. Misalnya Donald Trump membatalkan atau membuat tarif nol untuk Indonesia. Wah, itu pasti akan melesat ya. Tapi kalau nanti naik ke sini supply banyak, Donald Trump menambah 10% menjadi 42. Wah, itu pasti supply-nya keluar gitu. Itulah ya. Jadi ini zona-zona supply di bawah demand. Nanti kalau sini sudah exit, maka di sini kita bisa buyback. Jadi gitulah, yang penting profit lah Bapak Ibu. Tapi ini masih chart weekly ya. Validnya nanti hari Jumat. Kita lihat dengan VPA Composite. Oke, berikut ini adalah volume price untuk composite. Tidak ada sinyal ya, walaupun volume dasar rata-rata, spreadnya dasar rata. Cuman lower. Jadi volumenya meningkat. Kenapa? Dia yang kemarin nyangkut sepertinya mulai keluar ya Bapak Ibu. Atau apalah ya. Lihat ini banyak gap yang ditutup. Dan ini spreadnya ya mulai di atas rata-rata. Tapi ini kalau kita lihat spreadnya kecil ya. Volumenya meningkat. Nanti kalau kita di sini menemukan namanya uptrust ya. Bapak Ibu bisa rekam ini, bisa snapshot dan simpan. Kalau nanti dia ke atas dia cucuk, terus ini ada uptrust, lalu dia masuk lagi. Nah, itu bisa disebut dengan utat. Oke, di sini kecil-kecil ya, B. Nanti kalau udah uptrust ke bawah, maka jadilah tuh barang. Oke, ini marking up, ini distribusi, tapi kan belum. Kalau belum, kita pakai bahasa probabilitas. Biar aman sayanya ya. Kemungkinan kalau terjadi ada cucuk atas dan di sini ada spiky itu ya, namanya uptrust, maka disebut dengan utat. Ini juga bisa uptrust, tapi ini adalah utat, after distribution. Oke ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa membuat video lama-lama karena saya harus menyelamatkan diri atau menyusun plan saya, merapikan. Bisa saja saya jaga atas saya bawah, nanti dia malah melesat, tapi saya harus siapkan plan itu. Berarti bukan saya kabur, saya merapikan atau mempersiapkan trading plan saya, plan A, plan B, plan C, plan D, plan F gitu. Banyak plannya, karena sahamnya juga ada beberapa yang nggak bisa semuanya saya buatkan videonya. Tapi intinya sudah saya jelaskan, apalagi yang sudah ikut workshop trading as business. Oke, kita lihat VBP Composite. Bisa saja analisa saya salah, ya biasa saja. Oke ya, ini ada demand zone. Dia yang mengangkat ke atas dan ada gap-gap ya, ini gap 2 kali. Dan dia menyerang ke atas, mengarah ke atas, tapi candlenya merah. Ini tuh, ya kalau lihat yang kuatnya ini, daily-nya itu supply. Suka nggak suka, dia panjang ya Bapak Ibu. Ini namanya adalah supply zone. Waktu dia turun ke bawah, yang beli di sini nyangkut ini. Ya, 1 bulan saja. Begitu dia ke atas, ada kemungkinan mereka tobat. Berdoa kemarin, waktu dia turun, berdoa mereka yang beli di sini nih, yang FOMO beli di atas sini. Mereka berdoa, kalau seandainya saham saya naik lagi ke atas, maka saya akan exit. Ya, nggak mau lagi, dia tobat sangkut. Nah, mereka akan exit di sini. Ini supply, di bawahnya ada demand ya. Oke, itulah. Jadi ini saya biasanya belum tentu jualan, tapi saya siapkan plan saya gitu. Bisa saya beli ya. Misalnya beli di BBR, bisa BBR jatuh ke di bawah 3.000, saya borong itu. Oke, kita lihat dengan foreign flow PIF Composite. Kita lihat untuk foreign flow Composite hari ini foreign flow-nya Bapak Ibu kembali net sell dan besar dibandingkan net buy kemarin ya. Kita lihat trennya masih downtrend. Nah, apa boleh buat? Ini asingnya sahamnya bergerak uptrend, asingnya distribusi ya. Jadi asingnya memanfaatkan keluar daripada kenaikan sahamnya. Asingnya hari ini keluar 1,15 triliun dan 5 hari tercatat net sell kumulatif 2,4 triliun. Dan 20 hari ada net sell 11,7 triliun dan 60 hari ada 12,8 triliun net sell dan 100 hari ada 40 triliun. Nah, net sell-nya besar ya Bapak Ibu. Oke, itu untuk composite. Sekarang kita lihat volatilitas.
Ini saham-saham yang volatilitas tinggi mungkin ya. Kita mulai dengan perintahnya PVM, BRPT, BRMS, PANI ya. Lupa pula. Oke, perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map, BRPT, BRMS, dan PANI. Kita lihat bagaimana volatilitas mereka dalam 1 tahun. Sepertinya tinggi-tinggi. Iya. Jadi memang umumnya PANI tinggi, BRMS tinggi, BRPT juga cukup tinggi juga dalam 12 bulannya. Jadi memang sudah bergerak tinggi juga. BRPT ini dulu saya belinya pas panik-paniknya di bawah 700 ya. Lihat profit run, tapi dapatnya juga udah sisanya nggak banyak. Oke. Sekarang kita lihat correlation. PCM. Ini kita lihat adalah BRPT, BRPT, BRMS, dan PANI. Kita lihat bagaimana korelasi mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, jelas BRMS ini korelasinya tinggi terhadap PANI, tapi rendah terhadap BRPT. Kalau punya BRMS, boleh beli BRPT, tapi jangan beli PANI ya. Kalau punya BRPT, boleh beli PANI gitu. Gitulah ya. Jadi ini BRPT dengan BRMS atau PANI masih boleh. Tapi dalam portofolio kalau punya BRMS jangan punya PANI. Sama tinggi korelasi mereka. Begitulah kira-kiranya. Sekarang kita akan bahas singkat saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf. BRPT. Alert. Mulai dengan alert BRPT. Ini analisa singkat. Jadi BRPT ini kalau Bapak Ibu beli ya. Kalau dari alert robot harusnya bulan 5. Tetapi waktu itu saya belinya sangat-sangat lepas lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Sebentar. Kita masuk Telegram channelnya, kita cari BRPT. Di sini saya pernah posting itu nggak salah ya. Extreme Fear BRPT. Di mana saya beli BRPT itu? Nih, saya hajar aja nih saham-saham batu panik itu. Ini kalau masih ingat, ikut saham-sahamnya Om BRP ini. Di mana saya beli? Ada saya beli BRPT pada saat ekstrim ya. Aduh, hai. Di mana nih? Nih. Ya. Jadi belinya waktu itu November 2024. Wah, ini jatuhnya dalam nih ya, di bawah jatuh. Saya jatuh makin dalam saya beli ya, di bawah 700 saya beli. Ya. Jadi mulai dulu belinya di sini gitu Bapak Ibu ya. Jangan beli sekarang kalau lagi ekstrim ya. Ini. Oke, dia aja ketemu ya Bapak Ibu. Cari di join Telegram channelnya. Di sini ada saya sering update tuh kalau saham ekstrim. Oke. Oke ya. Tahun lalu malah. Ya, gitu. Atau di sini adalah itu. Bulan 2025 juga ada. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi alertnya sudah banyak, sudah naik tinggi. Kalau beli sekarang agak nggak logis ya. Terus gunanya apa? Let profit run kalau ada alert. Oke. Speedo. Tunggulah. Tadi ada yang belum. Alertnya langsung composite. Oh, lupa ya. Lupa saya. Oke. Sebelum ke sahamnya tadi kita lihat dulu alert. Ya, ini kita cek dengan Rekom ya. Lupa maaf. Karena saya pengen buru-buru aja nih. Rekom. Rekom. Ya, ada Arto dia sign of weakness. Bank-bank digital nih turun nih. Bank Mandiri sign of weakness. BRPT ada alert. PANI ada alert. PTRO ini ada alert juga ya. Tiga-tiga ada alert. SSI ya kemarin alertnya. Oke. Ya ini Bapak Ibu bisa cek sendiri lah. Kira. Kita lihat dengan SCR Vibum. Brand luar biasa ya, meledak ke SSA Ratu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek ini selama market buka ini bisa dicek nih. Oke, kita lihat SCR Extreme. Saya mau segininya saja nih. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya. Ini di daily-nya yang ekstrim ya Bapak Ibu. BRPT Extreme Grid ya. Dia main di weekly. PTRO juga Extreme Grid. Oke. Kita itulah ya. Nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan analisa lain. Saya mau lanjut dengan alert BRPT tadi.
Kita mulai pembahasan BRPT. Maaf tadi ada yang ketinggalan BRPT. Jadi intinya BRPT itu kalau beli sekarang tidak worth it. Maksudnya sudah ketinggian. Kalau sudah punya, kalau begitu masih ada alert, jangan jualan. Let profit run. Begitu itu gunanya alert robot itu kalau udah alert yang keberapa ini ya, udah tinggi, itu gunanya bukan lagi disuruh beli, walaupun namanya alert buy, kan ini otomatis. Kalau malah beli ya salah lah, ya. Belinya tuh pas fresh. SSIA freshnya bulan 5, nanti kita cek. Nah, kalau ini freshnya berapa? Bulan 5 juga. Kalau beli bulan 5 masih selamat. Saya belinya waktu itu lagi pendek-pendeknya itu. Tahun lalu sudah akumulasi. Oke, kita cek dengan Speedo BRPT untuk memastikan dia ekstrim. Ekstrim grid ya. Pak, kok nggak turun-turun? Dia mainnya di weekly. Speedo BRPT. Jadi ya tunggulah 3, kan weekly kan? Ya mungkin 3 atau 4 candle weekly atau 1 bulan dia. Tunggu saja. Mungkin namanya di weekly. Nanti ceknya di weekly kalau begitu. Oke, start BRPT. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini analisa singkat saja BRPT. Dia berada di grid. Bapak Ibu bisa cek dengan rotasi saham weekly-nya. VPA weekly nggak apa-apa lah. BRPT untuk mengecek ya bahwa saya belinya di saya belinya itu begitu jatuh di 700 ini saya akumulasi banyak nih. Saya akumulasi di sini banyak. Ya, waktu itu didiskusikan di grup alumni. Ya, waktu itu didiskusikan grup alumni ya. Memang gitulah ya. Nah, sekarang saya sudah kena profit taking di sini sebagian dan dia masih ada naik ke atas, sisanya let profit run saja. Jadi belinya di sini harusnya ya, sini pas ekstrim itu. Jadi sisa sedikit saja ya Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak. Di sini kalau kita lihat di weekly-nya ya sinyalnya not so good ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita tunggu saja weekly-nya tutup hari Jumat kalau weekly. Lihat VPA langsung ya. Karena ini analisa singkat saya nggak bisa lama-lama ya Bapak Ibu. Banyak orang yang bikin analisa ya nggak tahu trading. Kalau saya masih trading, ini masalah saya itu buat analisa. Lebih banyak analisa untuk saya diri sendiri. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa juga membuat analisa yang serupa. Filosofinya sama, pendekatannya volume price analysis. Oke. Walau tadi kita lihat weekly-nya tidak terlalu bagus karena dia divergen, tapi kan Jumatnya weekly-nya belum tutup ya. Kita lihat daily. Hari ini sinyalnya oke, bagus, greedy. Ya, dia ada ledakan tapi dia tidak tune ya, Bapak Ibu. Tidak tune bagusnya. Ini kayaknya nggak ada gap ini. Nanti kita cek ya. Volumenya bagus, apa lebih buat? Ya, saya sudah kena stop loss tapi tinggal sedikit. Saya rencana let profit run. Stop loss saya nanti akan mungkin di swing low-nya mana ini? Atau belum saya naikkan, rencana malam ini akan naikkan. Sisanya juga nggak banyak ya. Mungkin di bawah inilah, di bawah lower downchian. Jadi kalau mulai dari sini nih, kalau kita pasang di mid downchian, maaf bukan lower downchian, mid downchian. Kalau pasang di sini stop loss trailing terus tiap malam, sepertinya aman. Nah, gitu. Jadi 1640 kurang 2 tick dengan ada alert ini stop lossnya 1620 ya. 1630 Bapak Ibu. 2 tick di bawah ini. Jadi selama dia naik terus biarkan. Kayaknya daily-nya oke nih. Lihat nih terjadi perubahannya. Waktu itu belinya di sini nih Bapak Ibu ya, di bawah 700. Oh, ini sempat berapa hari beli. Oke. Saya udah profit taking tapi masih ada sisa. Kita lihat dengan evol, mau lihat ada gap atau enggak. BRPT ada gap enggak? Aduh, ini ada atau enggak ya? Ada tapi tutup ini. Ini tricky sekali kalau lihat gapnya. Kalau lihat hari ini ada opening gap dan dia kalau memang dia besok supply masuk berarti ini volume reversal, harus hati-hati ya. Power box di atas. Ya, kalau konfirmasi weekly kita tunggu sampai hari Jumat. Lanjut kita lihat dengan VBP BRPT, nggak apa-apa. Tambah VBP-nya. Iya, kalau dia turun masih aman menaikkan stop loss tadi ya di swing low. Ini ada demand zone.
Oke, selanjutnya kita lihat dengan foreign flow BRPT. Berikut ini chart foreign flow untuk BRPT Barito Pasifik. Bapak Ibu bisa lihat dia memang fluktuatif asingnya. Memang seperti asing ini suka tidak suka, rindu tapi benci dengan saham-saham Prajogo Pangestu. Jadi masuk keluar ya. Hari ini asingnya net buy 55 miliar. Dalam 5 hari ada akumulasi net buy 40,9 miliar. Tetapi dalam 20 hari masih tercatat net sell 18,8 miliar net sell. Ini karena lihat volatilitasnya. Jadi kalau dikumulatifkan dalam 20 hari masih net sell. Dalam 60 hari ada 128,3 miliar asingnya net buy. Dalam sehari ada 133,1 miliar asingnya net buy. Kalau kita lihat memang sebenarnya trennya up, tapi di tengah-tengah ada sesuatu yang membuat asingnya keluar tapi masuk lagi ya. Gak jelas nih. Mungkin perang antar mereka ya, saling bikin analisa tapi toh beli juga akhirnya asingnya. Oke, sekarang kita lanjut saham lainnya ya Bapak Ibu, itu saja. BRMS, Alet BRMS. BRMS Bapak Ibu, dia juga tidak fresh, harusnya belinya freshnya bulan 5. Jadi ya itu maksud saya, kalau Bapak Ibu menemukan saham yang fresh misalnya bulan 3 ya, bulan 4 tidak ada, bulan 5. Nah, ini langsung aja buka BRPT. Alet BRMS, BRPT salah. Freshnya kapan ini? 5, 4, bulan 4 ya. Jadi kalau bulan 2, bulan 3 tidak ada, ini fresh. Saat bulan 4 ini, tanggal 11 ini, Bapak Ibu, itu kan alertnya pertama kali fresh dia. Karena bulan 3 tidak ada. Karena dulu sebelumnya sequence sebelumnya. Nah ini biasanya saya beli ya. Biasanya beli saham-saham yang fresh alertnya. Belinya kalau kurang meyakinkan ya paling 5 lot, 10 lot. Tapi kalau meyakinkan bisa di atas itu sesuai dengan money management. Tetap jaga atas itu lotnya paling kecil. Nah, dapatnya kecil ya nggak apa-apa. Oke, nih 4, 5, 6 berarti dia sudah banyak alertnya Bapak Ibu, sudah berjalan ya. Kita cek dengan Speedo BRMS, speedometernya, daily-nya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BRMS, rotasi saham BRMS. BRMS ini dia berada di zona fear, tapi ada penguatan. Penguatannya lumayan, padahal kompositnya menguat juga ini Bapak Ibu. Dia mengarah ke kanan. Ada perlawanan terhadap fear-nya ya. Artinya demand-nya masuk ini. Itu kita lihat VPA BRMS, Bapak Ibu silakan analisa detail ya. BRMS, pantasan alertnya selalu ada, dia bolak-balik nggak kemana-mana nih. Harus lihat struktur besar. Volumenya, ledakan volume, Bapak Ibu lihat ini ciri-ciri ledakan volume tuh begini. Dia kecil, boom ya. Ya, ini ada sesuatu patut dicurigai ya, Bapak Ibu. Kalau begini patut dicurigai, walaupun dia tidak sampai sebulan, tapi kita lihat siklusnya ya. Ya, dia bergerak ke atas, dia tidak membentuk new low ya. Jadi kalau dia bisa terus ke atas 510 nanti. Karena volumenya besar, spreadnya juga besar, close-nya juga tinggi, average boleh sign. Dari sisi volume price analysis, candle-nya bagus, ada churn sedikit ini. Karena ada yang nyangkut mungkin dia profit taking. Harus lihat time frame besar ya Bapak Ibu. Kita lihat foreign flow untuk BRMS. Mohon maaf saya tidak bisa banyak-banyak catnya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bumi Resources Mineral. Seperti ada korelasi antara asing dengan harga sahamnya. Ini akumulasi asing, sahamnya naik. Ini distribusi asing, sahamnya turun. Hari ini asingnya tercatat naik by 73,53, lebih besar daripada BRPT tadi. Dalam 5 hari tercatat 12,7 miliar net buy. Tapi dalam 20 hari ada minus 827,6 miliar asingnya net sell ya. Dalam 60 hari kumulatif masih net buy 98,4 miliar dan sehari ada 121,5 miliar asingnya net buy ya. Jadi asingnya keluar, hari ini masuknya cukup signifikan untuk asing net buy. Silakan cek dominasi rasio BRMS-nya. Sekarang kita lihat saham berikutnya adalah PANI. Nah, PANI juga sudah keluar kemarin. Mungkin yang kemarin itu fresh ya Bapak Ibu. Kita lihat PANI. Saya lupa nih, dapat nggak order saya? Oke.
Jadi pani itu, Bapak Ibu, ya, yang namanya fresh apa? Tanggal 9 Juli dia ada alert. Tanggal bulan 6-nya nggak ada. Artinya lebih dari 1 bulan. Nah, ini bisa masuk kalau dia pas dari keluar dari zona demand ya. Nah, ini namanya pantau terus saham-saham yang alertnya fresh. Misalnya di sini mana fresh nih? 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada. Nah, ini fresh juga ya, Bapak. Gitu. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo Pani. Kita cek daily speedometernya, dia ekstrim pula ya Bapak Ibu. Dia nih alert pertama, alert keduanya langsung ekstrim nih untuk daily. Waspada ya. Kalau gitu kita cek weekly-nya. Apa arti extreme greed? Terlalu greedy. Ini memancing supply untuk masuk. Demand-nya terlalu greedy ya. Fear-nya terpancing untuk masuk untuk profit taking. Oke. Oke, karena terlalu greedy. Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya tuh sudah ada. Kita cek dengan Speedo Pani. Kita cek weekly-nya. Siapa tahu dia mainnya di weekly ya nih Pani. Oh, weekly-nya masih grid ya. Jadi masih bisa bergerak naik ini. Demand-nya lebih besar. Tapi validnya tunggu hari Jumat kalau weekly. Kita cek dengan VPA Pani. Bapak Ibu silakan cek monthly dan weekly-nya ya. Oke. Nah, di sini alert pertamanya nih. Ya, jadi ini akumulasi, ini apa namanya? Ini marking down, ini akumulasi, ini marking up. Masih bisa naik tinggi nih ya. Ya, volumenya juga berbeda. Jadi alert di sini nih yang menentukan. Ketika ada break, the best time for buying. Saya ini kemarin nggak tahu dapat 1 lot atau berapa ya. Jadi saya itu nunggu belinya di sini nih, belum dikasih juga. Kayaknya ada 1 lot deh. 1 lot saja. Jadi pan ini saya cuma punya 1 lot mungkin ya. Makanya saya harus rapikan sekarang. Saya sih berharap dia turun dulu kemarin. Di sini baru saya beli banyak. Ya maklum lah pelit ya. Ternyata dia naik ke atas. Itu namanya. Sering begitu Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya berharap dia turun, dapat diskon. Enggak diskon. Kadang-kadang saya berharap diskon sampai kena stop loss. Oke. Kita lanjut dengan foreign flow Pani. PIF Pani. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Pani Pantai Indah Kapuk 2. Bapak Ibu bisa lihat dia memang aslinya keluar masuk. Agak volatilitas tinggi ya Bapak Ibu. Ini keluar masuk, keluar masuk. Kalau hari ini saja asingnya net buy 21,8 miliar. Dalam 5 hari ada 101,2 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari 108,9 miliar net buy asingnya. Dalam 60 hari ada 27,23 miliar. Tetapi dalam 1 hari kumulatifnya masih menjadi net sell sebesar 128,3 miliar. Tapi kalau kita lihat ya ini trennya udah mulai naik, sudah ada golden cross dalam 20 hari sudah ada lebih 100 miliar asing masuk ke dalam Pani ini. Ya, menarik juga strukturnya. Saya sih berharap turun ya supaya dapat harga diskon. Kalau naik kemarin saya pelit cuma pasang 1 lot. Dapat berapa tuh? 13.000 atau berapa? 14.000 atau berapa ya? Jaga atas dapatnya, apa boleh buat. Oke, Bapak Ibu. Itu saja saya rasa aftermarket close, cukup singkat. Mohon maaf saya tidak bisa detail. Silakan lakukan analisa sendiri karena habis ini saya akan banyak merapikan trading plan saya. Mohon Bapak Ibu jangan lupa rapikan trading stop lossnya, trading plan dan stop lossnya dipastikan berlapis. Jangan sampai nyangkut. Monitor terus apa yang diposting oleh Donald Trump ya Bapak Ibu. Sisanya mungkin inilah sentimen masing-masing perusahaan. Tapi sentimen global mau tidak mau suka nggak suka memang terpengaruh oleh Donald Trump ya Bapak Ibu. Kita tunggu saja apa yang terjadi ini. Itu saja. Mohon maaf kalau ada silap ucap. Maksud saya yang saya maksud berbeda dengan apa yang saya ucapkan sampai saya gerak-gerakan. Itu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.